warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Nurul Putri Andini dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia, Program Studi Manajemen. Di video ini aku akan menyampaikan 5 poin penting dari hakikat bahasa Indonesia, ejaan yang disempurnakan, kata dan istilah, dan kalimat. Oke, tidak perlu banyak basa-basi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang pertama ada 5 poin penting dari hakikat bahasa Indonesia. Poin pertama, sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan standarisasi dari bahasa Melayu, tepatnya Melayu dialek Riau yang digunakan sebagai bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sebelumnya digunakan sebagai lingua franca perdagangan di Nusantara dari masa Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Malaka. Pada Sumpah Pemuda tahun 1928, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan, dan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Poin kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. 4. Alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Poin ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. 4. Bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Poin yang keempat yaitu variasi bahasa. Ada 7 variasi bahasa yaitu 1. Variasi lisan dan tulisan. 2. Variasi bahasa resmi dan tak resmi. 3. Variasi bahasa dialektal. 4. Variasi bahasa kaum terpelajar. 5. Variasi bahasa bidang khusus. 6. Variasi bahasa baku dan tidak baku. 7. Variasi bahasa baku lisan dan baku tulisan. Poin terakhir yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketepatan memilih variasi bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi dapat menjadi penentuan baik tidaknya bahasa yang digunakan. Pengertian sesuai konteks melibatkan sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan dalam berkomunikasi. Di antaranya, topik dan tujuan pembicaraan, mitra bicara atau pembaca, dan tempat komunikasi. Yang kedua ada 5 poin penting dari ejaan yang disempurnakan. Poin pertama yaitu ejaan yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu 1. Ejaan Pan-Opoizen tahun 1901. 2. Ejaan Suwandi tahun 1947. 3. Ejaan Melindo tahun 1959. Dan 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan tahun 1972. Poin kedua yaitu pemakaian huruf, yaitu ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diaptong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Poin ketiga yaitu penulisan kata, yaitu 1. Kata dasar, 2. Kata turunan, 3. Bentuk ulang, 4. Gabungan kata, 5. Suku kata, 6. Kata depan di ke dan dari, 7. Partikel, 8. Singkatan dan akronim, 9. Angka dan bilangan, 10. Kata ganti. Poin keempat yaitu pemakaian tanda baca, yaitu ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. Poin terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Yang ketiga ada 5 poin penting dari kata dan istilah. Poin pertama, pengertian kata dan istilah.
kata secara umum, menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah urutannya, baik melalui pengubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Kemudian ada istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosemantis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Poin kedua yaitu sumber kata. Pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah, sedangkan sumber luarnya dari bahasa asing, yaitu diantaranya bahasa Sanskerta, bahasa Arab, Parsi, dan Tamil, bahasa Belanda, Inggris, dan Portugis, bahasa Cina, Latin, dan Italia. Poin ketiga yaitu sumber istilah. Terdapat 3 sumber, yaitu 1 bahasa Indonesia atau Melayu, 2 bahasa daerah serumpun, dan 3 bahasa asing. Poin keempat yaitu diksi. Diksi adalah kemampuan memilih satu kata yang tepat di antara sejumlah kata bersinonim untuk digunakan dalam konteks tertentu. Poin terakhir yaitu relasi makna. 1. Kesinoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki bentuk yang sama. 2. Kehomoniman, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. 3. Kepolisemian, yaitu apabila sebuah kata memiliki makna yang berbeda-beda. Selanjutnya kehiponiman, yaitu keadaan terdapatnya sejumlah kata bawahan dari sebuah kata yang lebih luas cakupan maknanya. Kemudian keantoniman, yaitu keadaan terdapatnya dua kata yang berlawanan. Selanjutnya makna konotatif dan denotatif, yaitu makna konotatif dikatakan sebagai makna yang menyimpang dari makna yang sebenarnya dari suatu kata, sedangkan makna denotatif adalah makna dasar atau makna umum. Selanjutnya ada ungkapan idiomatik, yaitu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya berupa kata. Yang terakhir, kata konkret dan abstrak. Kata konkret adalah kata yang acuannya dapat diserap secara empirik dan disebut kata abstrak apabila acuan kata tersebut sulit atau tidak dapat diserap oleh panca indera. Selanjutnya ada 5 poin penting dari kalimat. Poin pertama, pengertian kalimat. Kalimat didefinisikan sebagai satuan bahasa yang disusun oleh satuan kata-kata yang memiliki makna yang lengkap. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan secara suara naik turun, keras lembut, disela jeda, dan diakhiri oleh intonasi final yang diikuti oleh kesenyapan. Poin kedua yaitu unsur-unsur kalimat. 1. Subjek, yaitu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. 2. Predikat, yaitu bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Yang ketiga, objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat yang berupa verba aktif transitif. Selanjutnya ada pelengkap. Kehadiran pelengkap dalam struktur kalimat dituntut oleh predikat berupa verba intransitif pada kalimat aktif. Yang terakhir ada keterangan. Keterangan berfungsi memberikan penjelasan tambahan kepada unsur subjek dan predikat. Poin ketiga yaitu jenis kalimat. 1. Kalimat tunggal, yaitu kalimat yang terdiri atas satu klausa. Kalimat ini hanya mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kedua, kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih. 3. Kalimat lengkap, yaitu kalimat yang mengandung klausa lengkap, terdiri atas unsur subjek dan predikat, bahkan ada objek, pelengkap, dan keterangan jika predikat menghendaki kehadirannya. Kemudian ada kalimat tak lengkap, yaitu kalimat yang terdiri atas klausa tak lengkap, yaitu terdiri dari subjek saja, predikat saja, objek saja, atau keterangan saja. Kemudian ada kalimat inversi, yaitu kalimat yang mengharuskan predikat mendahului subjek. Dan terakhir kalimat permutasi, yaitu kalimat yang berpola terbalik.
Poin keempat yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat mewakili gagasan atau pikiran penulis. Kalimat efektif harus menggambarkan gagasan penulis secara tepat, sehingga dapat dipahami secara tepat pula oleh pembaca. Poin terakhir yaitu syarat kalimat efektif. 1. Kalimat efektif harus gramatikal. 2. Kalimat efektif harus lugas. 3. Kalimat efektif harus memerhatikan aspek penekanan. 4. Kalimat efektif harus sejajar. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.